Kedua hal tersebut adalah yang pertama, itu kita berbuat baik. Hal yang kedua adalah melakukan hal yang tidak baik. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Biku Sangha yang saya muliakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat Dharma yang tercinta. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita melakukan dua hal secara sadar atau tidak sadar. Kedua hal tersebut adalah yang pertama, itu kita berbuat baik. Hal yang kedua adalah melakukan hal yang tidak baik atau jahat. Berbuat baik itu membawa berkah. Berbuat jahat akan membawa petaka. Terus ada yang bertanya, apa itu berbuat baik atau perbuatan baik? Apa dan bagaimana cara kita berbuat baik? Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas topik rahasia perbuatan baik perumah tangga, dan nanti akan kita kupas tuntas di situ, dengan agenda yang pertama adalah apa definisi perilaku baik, bagaimana kita harus berbuat baik, mengapa kita harus berbuat baik, dan yang keempat adalah manfaat kita berbuat baik. Pada saat kita berbuat baik, maka kita akan banyak mendapatkan hal-hal yang menenteramkan hati kita. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut dengan si poin utamanya, yaitu yang pertama, apa definisi perbuatan baik. Menurut Visuddhimagga, maka memberikan sesuatu kepada orang lain berupa barang, makanan, obat-obatan, mencintai sesama, menyirami tanaman, bersikap sopan santun terhadap setiap orang, terlebih-lebih orang yang lebih tua dari kita atau orang tua kita, kemudian hidup sederhana, melaksanakan 5 sila sebagai perumah tangga, dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya yaitu bermeditasi. Yang kedua adalah kita sebaiknya tidak berbuat jahat. Setelah kita mengetahui definisi berbuat baik itu, maka akan ada yang bertanya, mengapa kita harus berbuat baik? Karena supaya hati kita tentram, bahagia, tidak gelisah, tidak khawatir, gitu ya. Seseorang lebih baik melakukan perbuatan baik karena telah melakukan, setelah melakukannya ia tidak akan menyesal, sesuai dengan kitab Dhammapada 314. Selalu ingat kepada Buddha Dharma tentang welas asih, cinta kasih, demi kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan semua makhluk. Jadi berbuat baik itu melaksanakan 5 sila, kemudian kita harus berbuat baik karena
setelah kita melakukannya, kita pasti tidak akan menyesal, gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana cara berperilaku baik. Cara berperilaku baik adalah dengan mempraktekkan 5 latihan atau Pancasila dalam sesuai dengan kitab Anguttara Nikaya. 5 hal itu adalah yang pertama, kita bertekad untuk tidak membunuh. Yang kedua, kita bertekad untuk tidak memiliki barang-barang yang tidak diberikan oleh orang lain. Yang ketiga, kita tidak berbuat zina. Yang keempat, kita bertekad untuk tidak berbohong, mengatakan hal-hal yang tidak benar, atau berkata hoax, atau menipu. Yang kelima adalah kita bertekad untuk tidak minum minuman keras, tidak mengkonsumsi narkoba, karena dengan minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba, maka kita akan menurun kesadarannya. Pada saat kita menurun kesadarannya, kita bisa melakukan 4 hal tadi yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi dalam keadaan kesadaran menurun, maka kita akan bisa melakukan pembunuhan, bisa melakukan mengambil barang milik orang lain, bisa berzina, bisa juga berbohong, memberitahukan hal-hal yang tidak sewajarnya dan tidak semestinya, sehingga yang kelima ini juga dianggap perlu untuk diperhatikan. Pada saat kita melakukan 5 sila itu, maka kita akan banyak menanggung akibatnya kalau kita melanggar. Ya, bisa menjalankan dengan baik, bisa juga ada yang melanggar. Kalau melanggar, biasanya ada beberapa akibat yang ini tidak untuk menakut-nakuti, tetapi adalah untuk memberitahukan kepada kita tentang kebenaran ajaran dari Sang Buddha. Yang pertama, kalau kita melanggar Panatipata Wiramana Sikkhapadang Samadhyami, yaitu bertekad untuk tidak membunuh dan kita membunuh, maka akibatnya adalah 1, bisa berumur pendek. Yang kedua, kita bisa banyak penyakit. Yang ketiga, senantiasa dalam kesedihan atau ketakutan. Umur pendek belum tentu besok meninggal, tidak. Ya, tetapi ada yang karena kita melakukan pembunuhan kepada makhluk-makhluk kecil ataupun makhluk pembunuhan gitu ya, atau menyakiti makhluk lain, maka usia kita yang seharusnya mungkin bisa sampai 70 tahun dan tetap sehat, tetapi bisa hanya mencapai umur 30, 40 ya. Dan mungkin mencapai umur 50 pun juga kita akan banyak penyakitnya. Ya. Perbuatan untuk tidak membunuh itu bukan saja kita membunuh hewan, membunuh ayam, membunuh makhluk-makhluk yang besar gitu ya. Tetapi makhluk-makhluk yang kecil pada saat kita ke kamar mandi, di dalam WC, dalam kloset, kalau kita melihat ada makhluk-makhluk yang berenang dan kita mungkin karena mereka tidak tahu, terus kemudian masuk ke dalam air itu sebelum kita kencing, buang air kecil, maka lebih baik gunakan alat untuk membantu makhluk itu keluar dari kloset. Itu memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup 1 kali lagi. Atau dalam istilahnya adalah abhayadana. Pada saat kita sering melakukan itu, maka akan timbul rasa welas asih, rasa kasih sayang,
rasa peduli terhadap sesama makhluk. Ya, sehingga kita akan senantiasa dalam keadaan berbahagia karena kita bisa menolong makhluk lain yang sedang dalam penderitaan, ataupun kita mempunyai kesempatan atau diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik. Contohnya, nih, saya pernah berada di kamar mandi, dan waktu itu saya lihat ada jejak antara rasa ingin menolong dan rasa jijik di kloset itu ada, tetapi karena teringat kepada Pancasila Buddhis, untuk sila yang pertama, kalau bisa kita tidak membunuh, maka saya mengambil serok, kemudian mengambil jejak tersebut, dan kemudian saya taruh di luar kloset, sehingga dia bisa merambat dan lari dan bersembunyi dan masih hidup. Itu adalah contoh kecil kita berabaya-dana melaksanakan Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhyami. Itu ya, dari tidak hanya sekedar kita membunuh, memencet semut yang kita merasa bahwa semut tersebut adalah mengganggu kita, tetapi ada banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat melaksanakan Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhyami, atau kita bertekad untuk tidak membunuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan ke kita. Kalau kita melanggar, akibatnya apa? Akibatnya adalah kita bisa jatuh miskin, atau juga kita bisa dinista, dihina, gitu ya. Kemudian kita akan dirangsang oleh keinginan-keinginan yang senantiasa tidak tercapai. Saya ingin membeli rumah, saya ingin membeli perusahaan, saya ingin membeli mobil, saya ingin membeli segala sesuatu yang kita tidak bisa merealisasikan hal tersebut. Atau hidup kita senantiasa dengan ketergantungan kepada orang lain. Saya sudah bekerja, saya mendapatkan penghasilan, tetapi setiap saat saya selalu merasa kurang, sehingga saya tergantung kepada pemberian dari orang lain, padahal saya juga merasa bekerja dengan cukup keras, cukup baik, hasilnya juga lumayan, tapi selalu saja kekurangan. Mungkin itu akibat dari seringnya kita melanggar sila kedua, atau mengambil barang yang tidak diberikan kepada kita, gitu ya. Sekarang kita minta ketiga, kami minta cara itu, kalau kita langgar, akibatnya apa? Akibatnya kita akan mempunyai banyak musuh, kemudian beristri atau bersuami yang tidak disenangi, ya kan ada juga seperti itu. Terlahir sebagai wadam, pria atau wanita dengan perbuatan seks yang menyimpang atau tidak normal, ya. Jadi kalau kita melanggar sila ketiga, hal-hal tersebut akan mungkin kita sekarang mengalaminya di dalam kehidupan kita sekarang ini. Tapi mungkin juga tidak sekarang, tetapi akibat-akibat itu akan bisa kita alami setiap saat. Bukan besok-besok, tetapi bisa sekarang ini, atau besok 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin di kehidupan mendatang. Gitu ya. Sekarang kita membahas yang keempat. Musawada Wiramani Sikapadang Samadhyami adalah tidak berbohong, tidak melakukan penipuan, tidak berdusta, tidak mengatakan hal-hal yang hoak gitu ya, berita-berita yang belum benar gitu ya. Kalau kita melanggar itu, biasanya kita akan mengalami menjadi sasaran dan menderita akibat pembicaraan yang tidak baik. Kita bisa dibully, ya, kita menjadi sasaran penghinaan,
bisa menjadi sasaran orang-orang yang sedang menyemooh kita, gitu ya. Terus kemudian bisa juga tidak dipercaya oleh khalayak ramai. Jadi ada beberapa hal yang kalau kita sering senang berdusta, maka hal itu bisa saja terjadi kepada kita. Sekarang yang kelima adalah Suramiraya Maja, Pamadatana, Wiramani, Sikapadang, Samadiami, bertekad untuk tidak melanggar minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba. Karena kalau itu dilakukan, pasti kita akan menurun kesadarannya, dan di saat kita menurun kesadarannya, maka kita bisa melakukan banyak hal, yaitu 4 hal tadi itu, tidak membunuh, tidak mengambil barang milik orang lain, tidak berzina, dan tidak berbohong. Ini bisa kita langgar semua kalau yang nomor 5 ini kita langgar, artinya kita mempunyai kesadaran yang lemah atau turun kesadarannya, kemudian melakukan hal tersebut tidak dengan kesadaran penuh. Dan akibat kita melanggar itu, biasanya kita tidak akan disenangi oleh keluarga, tetangga, teman-teman, gitu ya. Dan bisa juga berpenyakitan, sebentar-bentar sakit, sebentar-bentar tidak nyaman, mempunyai banyak musuh. Karena bagaimanapun juga orang yang mengonsumsi alkohol, terus kemudian kecanduan narkoba, maka akan tidak senang banyak orang. Otomatis setelah itu kecerdasan kita akan menurun. Maka kita seperti orang pahpoh atau kekurangan, tidak cukup baik intelijensinya. Ya, jadi pelanggaran-pelanggaran itu berat. Lebih baik kita tidak melanggar semampu kita, karena kita sudah berjanji kepada diri kita sendiri, tidak kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa berbuat baik dengan lebih baik lagi, agar berhasil melaksanakan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Kita wajib menimbulkan dan mengembangkan, ya, mengembangkan dharma dalam diri kita masing-masing. Dharma dalam hal ini adalah panca dharma. Panca dharma ini yang dimaksud adalah 5 kebijaksanaan atau kebajikan yang bisa membantu kita mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Yang pertama adalah metta karuna atau cinta kasih, belas kasih, gitu ya. Dengan menimbulkan kita tidak melakukan perbuatan membunuh, maka kita akan menimbulkan banyak rasa cinta kasih, kita banyak menolong, kita banyak membantu, kita tidak melakukan pembunuhan, membantu yang tadi makhluk-makhluk kecil yang sedang tidak berdaya dan dalam keadaan bahaya kalau kita diamkan saja. Dan kalau kita bisa membantu mereka, maka otomatis kita termasuk melakukan perbuatan baik. Sila yang pertama, dengan memberikan abaya dana kepada makhluk-makhluk tersebut. Yang kedua adalah sama ajiwa, pencaharian benar, dengan tidak mengambil barang yang tidak diberikan, berarti kita tidak mencuri, berarti kita melakukan satu pencaharian benar dengan melakukan hal-hal yang seharusnya. Maka mudah-mudahan hati kita tetap menjadi tenang, tentram, berbahagia, tidak sedang dalam penderitaan, gitu ya. Yang ketiga adalah kama samwara atau penahanan diri terhadap nafsu indera. Nafsu indera itu sebenarnya dibutuhkan, tetapi kita harus bisa menjaganya, mengeremnya, mengendalikannya. Kalau tidak, maka kita akan melanggar hal tersebut, dan kita sudah tahu konsekuensinya, bisa menjadi tadi sebagai wadam, gitu ya. Wanita bukan, Adam juga bukan, gitu ya. Jadi jangan dilanggar
karena itu merugikan diri kita sendiri. Yang selanjutnya ada yang keempat mengenai saja atau kebenaran. Jadi dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran, mudah-mudahan kita tetap dalam satu arah, kita bisa melakukan itu dengan benar, sehingga hidup kita menjadi lebih tenang, tentram, tidak khawatir, tidak cemas, dan bisa menjadi orang-orang yang pilihan, yaitu dengan satu pemikiran yang benar, perkataan yang benar, dan perbuatan-perbuatan kita benar sesuai dengan Pancasila Buddhis. Bila kita mengembangkan Pancadharma ini dalam diri kita masing-masing, berarti kita telah mengembangkan rasa puas asih, rasa cinta kasih dalam diri kita, sehingga mudah-mudahan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, maka tadi berperilaku baik ya, maka kita dalam Pancasila tadi, atau 5 hal kenapa harus berbuat baik tadi, kemudian cara berperilaku tadi sudah ada, sudah kita jelaskan, maka kemudian ada namanya Uposatha Sila. Uposatha Sila ini bisa kita lakukan pada saat-saat tertentu, seumpama pada tanggal 1, 8, 15, 23, tanggal lunar, tanggal Imlek ya, kita melaksanakan 8 sila, dari 5 sila tadi ditambah dengan 3 sila lainnya, yaitu untuk tidak memakai parfum, untuk tidak tidur di tempat yang nyaman, lebih tinggi, ya, terus tidak makan setelah tengah hari, gitu ya. Manfaat berbuat baik dalam Digha Nikaya itu pertama, mudah mendapatkan rezeki. Kalau kita berbuat baik kepada sesama, sering menolong, maka orang lain pun akan memberikan kesempatan kepada kita pekerjaan, memberikan kita kesempatan untuk bisa memperoleh rezeki dengan lebih baik lagi. Rezeki yang datang itu kelihatannya amat sangat tersedia untuk kita, sehingga rasanya kok kita mudah itu ya. Karena begitu kita melaksanakan Pancasila Dharma itu, maka berbuat baik akan mendatangkan rezeki, kesempatan datang kalau kita tinggal menjemput rezeki, kita ada kerjaan dan itu tidak melanggar sila, maka kita laksanakan saja dan akibatnya kita akan mendapatkan kompensasinya berupa uang mungkin juga ya, karena rezeki itu belum tentu uang, tetapi bahagia itu juga rezeki. Kita berteman yang ada teman yang betul-betul baik itu juga rezeki. Manfaat berbuat baik selanjutnya adalah membuat makhluk lain berbahagia. Karena kalau kita menolong orang lain senang karena dia ditolong, dan kita juga senang karena diberi kesempatan untuk menolong. Kemudian setelah itu maka kita akan disukai oleh orang-orang di sekeliling kita, akan saling berinteraksi dengan baik, gitu ya. Yang ketiga adalah hati tidak gelisah, tidak gundah gulana, kita tidak cemas, tidak khawatir, maka hal-hal yang berhubungan dengan duka itu akan tereliminasi dan kita akan merasakan tentram, kita merasakan kebahagiaan di hati kita. Ya, jadi berbuat baik itu tidak salah dan akan mendatangkan ketentraman dalam diri kita. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pada saat kita memang sudah habis kontraknya di dunia ini, maka kita akan meninggal. Pada saat kita meninggal, biasanya juga kita akan meninggal dengan tenang karena kita tidak punya musuh, tidak punya persoalan-persoalan yang mengganggu. Pada saat kita akan meninggal, maka kita mudah-mudahan bisa meninggal dengan tenang. Tidak ada satu urusan yang membuat kita terganjal atau ada masalah
masalah pada saat kita mau meninggal. Kemudian yang kelima adalah terlahir di alam yang lebih berbahagia. Pada saat kita meninggal dan pikiran kita masih di hal-hal yang baik, yang positif, maka pada saat kita meninggal, kita akan tumimbal lahir lagi, atau kita berada di alam yang lebih berbahagia sebelum tumimbal lahir lagi. Ya, jadi tidak ada ruginya dalam kita berbuat baik, tapi malah bisa mendatangkan banyak keuntungan dalam diri kita, baik itu materi, teman, maupun rasa tenang, damai, bahagia di dalam diri kita. So, setelah kita mengetahui semua tentang bagaimana reaksinya kalau kita berbuat baik, maka saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat Dharma, untuk mari perbanyak berbuat kebajikan, berbuat baik selama kita masih ada kesempatan, gitu ya. Dan yang kedua, jangan berbuat jahat, ya, karena kita sudah tahu tadi, sudah diuraikan di depan, berbuat jahat itu ada konsekuensi yang tidak mengenakan sekarang maupun di masa-masa mendatang. Terus mari kita bersama-sama merenungkan tentang satu hal. Kalau semua orang berbuat baik, maka kita bisa memprediksi, membayangkan bahwa dunia ini pun juga akan baik semua. Kalau dunia ini semua baik, penuh dengan orang-orang baik, maka semua akan berbahagia, semua akan tenang, penuh damai dalam cinta kasih dan kasih sayang, maka kita akan betul-betul berada di surga. Karena setiap saat hukum karma masih tetap ada dan berlangsung selama dunia ini masih ada. Saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang tidak berkenan, abaikan saja. Tapi kalau ada yang merasa itu baik dan benar, mari kita bersama-sama melaksanakan perbuatan baik untuk para perumah tangga. Sekian, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.